Tidak ada jaminan keselamatan menuhankan Yesus. Untuk orang-orang Kristen, Anda sudah dijamin akan masuk neraka berdasarkan pernyataan Yesus, karena di situ pelakunya adalah Kristen. Oke, waktu saya habis. Oke. Ini enggak nggak usah pakai pertanyaan baru, sengaja saya tidak tambah pertanyaan, Bang Oki. Kenapa? Karena sudah banyak poin pertanyaan yang kita bahas, kita lanjutkan aja penekanannya. Oke, siap. Oke. Ya, jadi gini ya teman-teman ya, saya mau tanggapi dulu. Tadi ada narasi Pak Ustadz Alif ya, yang membuat saya itu sebenarnya agak ini sedikit gitu kan. Oki mengeluh dengan Allah. Yang itu yang pertama, dan yang kedua nyalahin Tuhan. Saya nggak pernah nyalahin Tuhan, dan saya tidak pernah mengeluh dengan iman saya yang sekarang. Karena apa Pak Ustadz? Jaminan keselamatan di dalam iman Kristen jelas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya percaya apa yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kenapa saya sekarang bahagia dengan iman saya? Yohanes 10 ayat yang ke-28. Kita bukakan datanya. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, inilah kebenaran Kristen. Kenapa saya percaya dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Apakah ada di kitab-kitab lain yang memberikan jaminan hidup yang kekal? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya teman-temannya. Nah, terkait dengan Matius 7 ayat yang ke-23. Betul, saya iyakan tadi. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Apakah semua orang Kristen hidup benar? Tidak. Karena di dalam iman Kristen, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tidak mau jadi orang yang munafik. Apakah semua orang Kristen hidup benar? Tidak. Apakah setiap orang yang membawakan nama Tuhan Yesus hidup benar? Tidak. Makanya jelas, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Supaya apa? Supaya kita boleh hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Banyak orang yang berkata, banyak orang yang menggunakan nama Tuhan, tapi untuk apa? Untuk kepentingan perutnya, untuk kepentingan hidupnya pribadi. Makanya perikopnya berbicara tentang hal pengajaran sesat. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-23, Matius 7 ayat 23. Bahkan kalau kita baca di ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Saya tidak mau bandingkan dengan iman-iman lain. Saya akan bandingkan di iman saya sendiri. Karena apa? Banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi hidupnya tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan. Ya, itu saya sudah tanggapi apa yang menjadi narasi Pak Ustadz Alif. Pak Ustadz tadi bilang ya, ada jaminan keselamatan di dalam iman Pak Ustadz. Dari tadi saya tidak mendapatkan jaminan yang poinnya, jaminan keselamatan itu seperti apa. Saya mau bertobat, ketika saya tidak berbuat dosa, saya juga dimusnahkan. Saya sudah ditetapkan untuk disesatkan. Jadi seperti apa saya ingin mendapatkan keselamatan itu? Sedangkan ketika saya tidak berbuat dosa, itu niscaya saya akan dimusnahkan. Itu tertulis letter lex di dalam iman Pak Ustadz. Makanya dari tadi saya menunggu sebenarnya, karena ini akan ada korelasinya. Sudah 2 menit apa 3 menit tentang takdir tadi. Tentang takdir itu ada nggak sih takdir di dalam iman Pak Ustadz? Kalau Pak Ustadz bilang saya ini disesatkan karena itu pilihan saya sendiri, saya coba bukakan masalah takdir. Karena Pak Ustadz Alif tidak mau membahasnya, saya akan coba bukakan di dalam Sahih Bukhari 3157. Bukhari 3157.
Bentar ya, teman-teman. Bentar, masih ada waktu ya. Kita bukakan datanya. Oke, Sahih Bukhari 3157. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, "Kamu adalah Adam yang dosa-dosa telah mengeluarkan kamu dari surga." Nabi Adam membalas, "Kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah dalam kurung ajarannya dan dengan kalimat dalam kurung firman-Nya, lalu menyalahkan aku atas urusan yang ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan." Bahkan sebelum diciptakan kita sudah ditakdirkan untuk berdosa. Sahih Bukhari 3157. Seperti apa jaminan keselamatan itu? Silakan. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Masih tetap semangat ya. Baik ikhwan bila semuanya. Kembali lagi, masalah takdir itu kan ketetapan dari Tuhan. Berarti Tuhan yang menentukan, kan gitu. Tuhan itu, ya memang takdir itu ada. Takdir itu bagian dari perkara iman. Jadi ada yang ditetapkan, ya kan. Ada takdir juga yang bisa diikhtiarkan. Contoh begini bang, bahkan dalam sebuah narasi, Sayyidina Umar radhiyallahu an, salah satu sahabat, ikhtiar juga bagian dari takdir. Contoh ketika terjadi wabah, aku sedang berada di takdir ini dan menuju ke takdir yang lain. Itu takdir ketentuan Tuhan, gitu loh. Jadi kita di sini, ini takdir Tuhan. Ketika Anda menjadi seorang beriman, Tuhan juga tetapkan Anda menjadi seorang beriman. Kembali lagi Tuhan memberikan hak untuk Anda memilih. Karena Allah mengabarkan, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Kamu mau jadi orang beriman silahkan, mau jadi orang kafir silahkan. Gitu loh. Saya tidak akan memperumit konsep seperti itu. Kembali lagi kepada prinsipnya tentang keselamatan di dalam Islam. Keselamatan ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Tadi juga sudah saya sampaikan. Ini kembali kepada poin tentang keselamatan. Di mana orang yang melakukan beriman dan beramal soleh, melakukan segala perintah Tuhan, orang itu akan masuk surga. Itu jelas di dalam Islam, ya, jelas. Amal soleh itu salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita beramal soleh. Oke, ibarat rahmat itu kasih sayang Tuhan atau bentuk-bentuk bukti kasih sayang Tuhan. Contoh, ketika kita punya anak, kalau anak kita mau mendapatkan kasih sayang kita, maka kita punya aturan ketika anak itu mengikuti aturan kita, yaitu berbuat baik. Maka kita menyayangi dia. Karena kita menyayanginya, maka kita ditempatkan anak kita di tempat yang terbaik. Kan gitu, ini logika maksudnya. Begitu juga tadi yang saya sampaikan. Namun prinsip utama di dalam Islam adalah, seperti yang Nabi kami sampaikan, akan dikeluarkan dari siksaan neraka bagi orang yang ada di dalam hatinya sekecil apapun dari iman. Artinya apa? Sejahat-jahatnya orang mukmin ada peluang selamat. Itu hebatnya dalam Islam, karena keselamatan. Tapi dia mengalami siksaan. Dan siksaan tidak bisa disepelekan gitu loh. Sesuai dengan kadarnya, disiksa ribuan tahun, gitu kita nggak tahu, sesuai dengan kadarnya, itu ketentuan Tuhan nanti. Oke, di Islam ada jaminan keselamatan. Tapi juga tadi Bang Oki mengatakan tidak munafik di dalam kekristenan, ya kan? Matius 7:23 itu memang ternyata menjadi seorang Kristen tidak dijamin selamat, sementara menjadi seorang Muslim dijamin ada keselamatan. Oke? Nah, permasalahannya adalah ketika Yesus berkata, "Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian." Nah, ini bahayanya di sini Bang Oki. Anda berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, ngusir setan pakai nama Yesus. Yesus sendiri bilang, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan." Bentar Bang. Kalau Yesus katakan tidak mengenal kalian, berarti ketika kalian bermukjizat, bernubuat, ngusir setan, nyembuhin orang, itu yang bantu siapa? Yesus sendiri katakan, "Aku tidak mengenal kalian." Tapi saya kasih kisi-kisi Bang. Memang Yesus sudah mengabarkan, waspadalah terhadap
Mesias palsu, nabi palsu. Dia akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah ini, kalau Yesus yang asli mengatakan bahwa aku tidak mengenal kalian, yang kalian pakai nama aku ngusir setan, kalian dibantu oleh siapa? Berarti ada Yesus yang palsu yang membantu. Kan Yesus katakan, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4 dan 5. Di situ dikatakan apa? Waspadalah terhadap penyesat. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Banyak dia katakan, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan menyesatkan banyak orang. Ada yang mengaku sebagai Mesias, nabi palsu, dia menyesatkan banyak orang. Kata Yesus, ciri-ciri nabi palsu, pengikut Mesias palsu, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Yesus katakan tidak mengenal kalian, maka di situ yang membantu adalah Mesias palsu. Oke, luar biasa ya. Teman-temannya semakin menarik. Silakan diterima. Oke, kita tanggapi tentang Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu siapa? Nabi-nabi palsu yang pengajaran sesat di dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Saya bukakan datanya. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebentar ya teman-teman ya. 1 Korintus, sebentar. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Alkitab menjawab itu. Satu Korintus 1 ayat yang ke-18, hikmat dari Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Jeder, selamat datang di kebenaran. Terus saya tambahkan lagi. Matius 10 ayat yang ke-33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Benar, banyak yang menggunakan nama Yesus yang menyangkal itu disalibkan. Itu dia jawabannya. Yang menyangkal kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan Tuhan Yesus itu tidak pernah disalibkan, maka dia yang tidak pantas masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia yang menyangkal kalau Yesus itu disalibkan. Itu jawabannya, Pak Ustadz Alif. Siapa yang akan masuk ke dalam neraka? Yang menyangkal kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ayatnya jelas, 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, Matius 10 ayat yang ke-33. Nah, saya mau tanggapi. Saya coba ya, minta dalil, satu dalil dulu dari Pak Ustadz Alif. Ketika Pak Ustadz Alif tadi bernarasi, takdir ini sudah ditetapkan, tetapi takdir bisa dipilih. Loh, saya jadi bingung. Takdir ini kan ditetapkan, tetapi takdir bisa dipilih. Datanya di mana itu? Kalau ikhtiar juga bagian dari takdir. Saya minta datanya kalau takdir ini bisa dipilih. Karena takdir itu kan sudah ditetapkan. Seperti apa kita mau memilih takdir kita? Oh, kita ini sudah ditetapkan kok. Di dalam data yang saya tunjukkan tadi, Sahih Bukhari 3157. Jadi misalnya Quran 16 ayat yang ke-93 saya bawakan ya teman-teman ya. Masih ada waktu. Quran 16 ayat 93. Oke, Quran 16 ayat yang ke-93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Berdasarkan kesiapan untuk menerima petunjuk, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi saya bingung. Takdir ini takdir apa yang sudah bisa dipilih itu? Jelas-jelas di dalam An-Nahl 93, saya ini sudah ditetapkan untuk disesatkan.
Ini ada korelasinya mungkin di dalam Sahih Bukhari yang saya tunjukkan tadi. Kalau takdir itu sudah ditetapkan, berarti saya sudah ditetapkan untuk tersesat ini. Dan saya sudah tidak berbuat apa-apa. Mau tidak berbuat dosa, berbuat baik, saya dimusnahkan. Ada datanya, ada dalilnya, saya tunjukkan. Nah, kalau memang takdir itu bisa dipilih, saya minta datanya. Takdir apa yang bisa kita pilih? Karena yang saya tahu, takdir itu sudah ditetapkan, Pak Ustaz Khalid. Nah, tapi kalau memang ada takdir yang bisa dipilih, saya minta datanya di dalam hadis ataupun Al-Quran, Pak Ustaz Khalid, adakah takdir yang bisa kita pilih? Gitu ya, takdir yang bisa kita pilih. Saya tidak mau memperpanjang pertanyaan juga, saya akan, seandainya saya membuka hadis dan Quran, itu masih terkait dengan konteks-konteks pertanyaan saya, supaya kita dapat on point-nya. Terlalu banyak pertanyaan juga nggak akan dapat on point-nya, sama seperti Pak Ustaz Talib. Pak Ustaz Talib cuma memberikan penekanan dari ayat-ayat yang beliau bawakan, tapi tidak keluar di dalam konteks pertanyaannya. Ya, buat teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Saya cuma minta dari Pak Ustaz Talib, mungkin satu pertanyaan saya ini sebenarnya bukan pertanyaannya, saya cuma meminta buktinya kalau memang takdir itu bisa dipilih. Takdir kita itu bisa dipilih, karena saya bisa tunjukkan tadi di dalam Sahih Bukhari kalau takdir itu sudah ditetapkan dan tidak bisa digugat. Bahkan sebelum diciptakan kita itu sudah ditetapkan, bahkan kita itu sudah ditakdirkan. Itu. Silakan Pak Ustaz Talib. Sebentar teman-teman. Sebentar ya, kita mulai dulu ya. Nggak mau keluar. Ustaz Talib bisa? Oh siap. Bentar Pak Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Saya tadi sudah sampaikan, ya, manusia itu sebenarnya kalau penjelasan panjang itu nanti terlalu jauh dari konsep awal. Itulah kenapa saya tidak begitu detailkan, kan gitu, bagaimana Allah tetapkan semua berada di dalam ilmu Allah. Dia ini akan beriman, tidak beriman, kan gitu. Tuhan juga, itulah kenapa Allah mengutus para nabi agar ada petunjuk kepada orang itu. Ketika dia berada dalam kekafiran, diberikan petunjuk dia beriman. Oke, nah di sini nih, boleh memilih yang saya bacakan, surah Ar-Ra'd ayat 11, yang tadi saya sampaikan, nih, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nih. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seperti itu loh. Maka Anda harus melakukan perubahan. Dan kenapa Anda tidak menerima hidayah? Mari kita buka ya dalil-dalilnya di dalam Islam ya. Itu satu. Al-Maidah, contoh saya buka nih. Saya buka surah Al-Maidah ya. Nih di sini dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Maidah dijelaskan apa? Innallaha la yahdil qaumad dzalimin. Allah itu tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dolim. Jadi orang-orang yang dolim itu tidak akan diberikan hidayah oleh Allah. Siapa yang dolim? Yang menolak kebenaran. Dolim itu dalam bahasa Arab artinya rodul haq. Ya kan? Orang yang menolak kebenaran. Sudah disampaikan kebenaran, Anda tolak. Islam sudah disampaikan kebenarannya, Anda tolak. Berarti Anda orang yang dolim. Ya sudah, Anda memang tidak akan diberikan hidayah. Maka Anda menjadi orang yang tersesat. Kan gitu. Kembali lagi prinsipnya. Allah itu memberikan pilihan. Makanya di dalam surah Sajadah ayat 9 sampai seterusnya dikatakan Allah itu memberikan manusia itu apa? Pikiran, mata, ya, diberikan hati agar bersyukur, berfikir. Diberikan kebebasan, silahkan nih. Tuhan berikan petunjuk jalannya nih. Tuhan kasih tahu nih jalan yang salah, ini jalan yang benar. Kau pilih jalan itu, kalian tentukan. Sebagaimana juga kalian kalau ingin kaya itu kalian ikhtiar gitu loh. Seperti itu. Oke, ini sudah dipahami ya. Jadi hidayah itu tidak akan masuk terhadap orang-orang yang dolim, yaitu orang yang tidak mau menerima kebenaran. Jadi mau menerima kebenaran agar tidak tersesat, ya terima dulu kebenaran itu.
Nah, gitu ya. Kembali kepada poin tadi, apa hubungannya dengan 1 Korintus dari ucapan Yesus? Justru itu Yesus mewanti-wanti, Bang Oki. Nih dengerin ya. Kan yang dia katakan tadi, waspadalah terhadap Mesias palsu, nabi palsu. Ini di 2 ya, di ayat 2 nih dikatakan sampai 5, ayat 4 sampai 5. Nih, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di ayat 26 di sini dikatakan ya, kita buka contoh nih. Nih dari 22 ya. Nih, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala hidup kepanjangan di sini. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab apa? Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi camkanlah, sudah aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang mengaku bertemu, lihat aku ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Lihat aku ada di balik bilik, jangan kamu percaya, kata Yesus. Dia sudah bilang jangan percaya. Ada Mesias palsu yang akan menyesatkan, membawa nabi palsu, menyesatkan banyak orang, melakukan tanda-tanda mukjizat. Di mana di situ tadi di Matius 7 nomor 21, 22, 23, ternyata yang melakukan mukjizat pakai nama Mesias itu yang akan diusir oleh Yesus. Jadi kalian nih, ini jangan kemana-mana. Ini contohnya Kristen. Ini Kristen di sini. Jadi orang Kristen yang bernubuat bermujizat pakai nama Yesus akan diusir oleh Yesus karena Yesus katakan tidak kenal. Kalau Yesus katakan tidak kenal, berarti Mesias palsu yang membantu. Berarti itu pengajaran nabi palsu. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Yang mendapatkan pengajaran, dalil-dalil yang Anda bawakan tadi, Mr. Paulus. Terima kasih.